Prajurit abadi tingkat 4 puncak ditambah 1000 kristal peri akhirnya membuat gadis murid merah yang terkenal di Sekte Abadi Jam Matahari semuanya turun. Ketika Liu Yunyan merobohkan palu lelang, bagian mata indah yang menakjubkan itu berangsur-angsur menghilang. Tawaran yang murah hati seperti itu menarik banyak kotak kelas surga di pembangkit tenaga listrik untuk berdiskusi dengan bersemangat. Lagi pula, chip ini, sampai batas tertentu, sudah mendekati prajurit abadi kelima, dan prajurit abadi kelima, bahkan tetua Sekte Abadi dari semua pihak harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Demikian pula, beberapa pembangkit tenaga listrik meragukan bahwa mereka yang dapat menawarkan chip seperti itu akan jatuh ke dalam kotak herringbone. Tetapi ada sangat sedikit orang yang memiliki sikap mencemooh. Lagi pula, ada pembangkit tenaga listrik dengan kepala dan wajah. Meskipun saya belum pernah melihat sikap dermawan seperti itu di kotak herringbone, sangat sedikit orang yang cukup bodoh untuk berani berada pada kesempatan seperti itu. Temukan kesalahan Sekte Abadi. Secara umum, bidikan Qin Yichan menyebabkan episode kecil. Tetapi setelah harta karun lain yang tidak biasa muncul di atas panggung, episode ini dengan cepat dilupakan. Suara lelang dilanjutkan lagi, dan suasana di dalam rumah lelang menjadi panas lagi. Dan bahkan selama periode ini, jelas ada persaingan antara Sekte Abadi yang berbeda. Namun, setelah mengambil batu Phoenix darah, Qin Yichan tidak menembak lagi, tetapi hanya duduk di sana, menggosok dahinya sedikit. Mengapa hanya ada satu batu Phoenix darah? Harta yang datang ke pengadilan setelah itu, hal-hal yang berguna. Qin Yichan juga mencoba menawar, dan pelelangan berhasil. Tetapi jika Sekte Abadi lainnya terlalu kuat, dia hanya akan berdiri dan menonton. Perlu disebutkan bahwa Qin Yichan juga tidak melupakan Lu Linghan, juga tidak saling menyukai. Sejak awal di Xianxi, dia menemukan gelang untuk mantan yang sangat cocok untuk jalan jahat. Tidak hanya itu, Qin Yichan juga menemukan ketika menyelesaikan rampasan perang, di antara para murid dari Sekte Abadi Utama, ada beberapa harta langka yang tak ternilai dan unik yang mengandung banyak energi gelap. Dia percaya bahwa setelah melihat harta ini, dua wanita, dan dua Sue dan Linghan, tidak pernah cemburu. Pada saat ini, saat item lelang berakhir, Qin Yichan yang sedikit membosankan menatap dan bergumam. Palu berikutnya, Li Yuanba pasti sangat menyukainya. Pada saat yang sama, di dalam kotak garis keturunan klan Luo, Luo Rongwu sedikit mengayunkan tinjunya, tampak penuh harapan, kakak senior. Barang lelang berikutnya adalah palu liar itu. Luo Ronghao tersenyum berbeda, menunjukkan diri yang sangat percaya diri. Jika Warhammer liar ini sudah ada di sakunya, tenang, jika Anda membelinya untuk Anda tidak akan mengingkari janji. Dalam pandangan Luo Ronghao, selama dia menembak, Warhammer liar ini benar-benar tak terkalahkan, bahkan pelelangan ini seperti komedi. Saat berbicara, Liu Yunyan masih tersenyum lembut, sementara dia kendari rekannya perlahan berkuasa dan hanya mendengarkan yang pertama berkata, "Kamu, prajurit abadi berikutnya. Harus banyak datang." Dulunya adalah senjata ilahi teguran langit dan bumi ketika tetua Sekte Abadi Ling Feng Mo masih muda. Yunyan mendengar bahwa di masa lalu, Penatua Mo menggunakan prajurit abadi ini untuk jatuh dengan palu di negara bagian 5 lapisan Raja Abadi. Langit dan bumi berubah warna dan menghancurkan kekuatan abadi dari binatang iblis 6 lapisan surgawi. Potong di bawah palu. Saat berbicara, Liu Yunyan mengangkat telapak tangannya, dan rekannya membalikkan telapak tangannya dengan sangat baik. Belakangan, sebuah palu perang kuno ditampilkan. Seluruh tubuh palu ini terjalin dengan warna emas dan hitam. Selama bertahun-tahun, palu telah meninggalkan jejak perubahan, tetapi juga sulit untuk menyembunyikan kekuatan palu. Di bagian depan palu, selain jalur tanda formasi yang kuat, ada juga tanda 100 binatang buas yang mengaum, seperti senjata tajam sejak zaman liar dan kuno. Orang hanya melihatnya, mereka merasa seperti kesetiaan dan gemetar. Tanda seru. Tanda seru. Selain itu, pada gagang palu Warhammer, terdapat jalur cahaya yang bersinar, yang tampaknya telah diperkuat dengan penampaan yang berat. Namun, tempa yang berat ini membuat pukulan palu liar ini semakin arogan. Diakon mengambilnya di tangannya, sedikit mengagitasi kekuatan abadi, seolah-olah untuk menunjukkan kekuatan palu ini, dan jika itu membuat langit dan bumi tumpul, itu membuat orang merasakan tekanan pegunungan, yang membuktikan kekuatan luar biasa dari alam liar ini. Palu perang. Liu Yunyan tertawa. Palu perang ini sekali lagi ditempa oleh Guru Ouyang, dan kekuatannya yang luar biasa lebih kuat dari sebelumnya. Setelah lelang ini, Qin Yichan memperkirakan bahwa Master Ouyang dari Sekte Abadi Ling Feng harus menjadi peri pemurnian. Jika tidak, dia tidak akan memiliki reputasi setinggi itu. Segera, saya melihat Liu Yunyan tersenyum sambil tersenyum. Saya percaya bahwa semua tamu telah mendengar gaya penatuamu. Yunyan tidak lagi omong kosong. Harga awal, tentara peri kelas 4 atau lebih. Tampaknya harga awal, meskipun lebih rendah dari lelang sebelumnya, tidak berarti dapat dengan mudah diperoleh di lelang. Sebaliknya, pada saat suara anggun Liu Yunyan, saya melihat beberapa kotak kelas surga, dan satu demi satu membuka harganya. Namun, Luo Ronghao melihat di matanya, dengan senyum puas di senyumnya,
Ini adalah prajurit peri terkenal dari seniormu. Dan ada penempaan berat Ouyang Xianxi. Benar-benar tidak menyangka, Sekte Abadi Ling Feng bersedia untuk menjualnya. Namun, untuk hal yang begitu baik, aku tidak akan mengharapkan seseorang untuk menangkapku. Segera setelah akhir pidatonya, Luo Ronghao melihat harganya secara langsung. Sebuah armor peri kelas 4 premium. Ditambah 500 kristal peri. Segera setelah kutipan ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik di kotak kelas surga lainnya tiba-tiba dimulai. Saya harus mengatakan bahwa garis keturunan klan Luo, sebagai dewa sekte abadi, memiliki status yang tinggi. Latar belakang yang mendominasi telah memberi harga pada Luo Ronghao, dan dia akan mencoba untuk menekan modal penonton. Selain itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik di kotak kelas surga, dan lokasi kotak Luo Ronghao dikenali. Kulitnya sedikit berubah. Kotak itu seharusnya berada di tempat garis keturunan immortal sekte Luo Clan berada. Harga ini jelas untuk menentukan palu liar. Inti dari silsilah klan Luo ada di puncak sekte abadi. Aku khawatir kita tidak bisa bersaing. Sayangnya, palu peri ini, jika saya bisa mendapatkan tangan saya akan bangun dengan senyuman. Tiba-tiba, dengan tawaran Luo Ronghao, kotak utama kelas surga dilelang sebelumnya tiba-tiba terdiam, dan tidak ada lagi niat untuk terus bersaing. Pertama-tama, wajah garis keturunan klan Luo, tidak banyak orang yang berani membantah. Dan kedua, ini adalah lelang nyata. Mereka pada akhirnya tidak bisa melawan Luo Ronghao. Liu Yunyan melihat ke kotak tempat Luo Ronghao berada, mata indahnya terkejut. Meski wajahnya yang penuh pesona tidak terungkap, tapi dia juga tahu bahwa palu perang liar ini dilihat oleh Luo Ronghao. Pada dasarnya, orang lain tidak beraksi. Sangat bagus grade 4 seria, ditambah 500 sin crystals. Para tamu yang hadir, apakah ada kenaikan harga? Ketika Liu Yunyan selesai, dia melirik ke lantai lelang lagi, dan tangan batu giok yang memegang palu lelang sedikit terangkat. Dia hanya mengatakan bahwa dia semua mengikuti prosedur yang benar. Namun, pada saat Liu Yunyan sedang bersiap untuk menghitung mundur lelang, dia melihat penawaran di kotak herringbone. Harta karun peri kelas 4 kelas atas, ditambah 1000 kristal peri.